Selamat siang dan salam cuan. Sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, tepatnya hari Selasa 4 Februari, dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.11 WIB atau waktu Jakarta. Dan siang ini channel ini dengan membawa beberapa artikel maupun signal yang terbaru ya. Dan perlu diketahui, dan sekarang ini paling atas itu XAU USD, di mana emas hari ini telah mencapai di 2824.74. Itu terjadi pada pukul 9.06 WIB ya, dan low-nya itu di 2810.93. Itu terjadi pada pukul barusan, yaitu pukul 13.27 WIB. Dan harga emas kemarin meroket juga, itu mencapai ATH, yaitu all time high, tepatnya di angka di 2830.60 ya. Itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 9 ya, 21 WIB. Dan sekarang ini juga Bitcoin kita juga bisa lihat juga agak melemah ya, dan high-nya sempat masih juga bertengger di 101.750, dan low-nya itu ada di 98.214, dan sekarang bertengger di 99.251. Dan sekarang kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan, di mana pada sesi kemarin ya, saya menyebut kalau fluktuasinya besar atau big range itu high-nya mencapai di 2800 sampai dengan 2805. Itu tercapai, tapi tembusnya jauh sekali, dan kemarin menembus di 2830. Low-nya itu saya melihat di 2750 sampai dengan 2754, itu pun lewat ya semua ya, itu tidak ada. Dan semalam juga low-nya itu hanya mencapai di 2808 ya, 0.5 ya, itu malam sekitar pukul 20.30 kalau tidak salah, itu sekitar area jam-jam di sana. Dan ini perkiraan saya, kalau seandainya itu normal ya, itu di kisaran di 2794 sampai dengan di 2800 ya, dan low-nya itu di 2870 sampai dengan 2760 sampai dengan 2754. Tapi ini range-nya jauh sekali ya, boleh kita hapus ya. Ya, kita coret semua ya, dan itu tidak akan kita tuh bahas lagi karena sudah jauh sekali ya. Lalu juga diketahui bahwa kemarin saya pada jam 15.02 saya ada melakukan posisi short ya, atau selling di 2787 ya, dimana saya mencoba seandainya ada profit taking, karena low-nya itu kemarin di Asia ya, di angka level 2772. Jadi dia naik ke atas, saya mengharapkan dia ada profit taking mungkin di kisaran di 2780 atau di 82 gitu ya, saya akan profit ya. Tapi ini tidak tercapai ya. Dan ini juga saya sudah melihat ini adalah signal
ya dari saya juga, ini udah berbentuk letter uniform ya di stokastik ya, bisa dilihat ya. Itu saya coba untuk berspekulasi aja. Lalu pada jam ini saya mencoba average ya, pukul 15.37 saya menambahkan lagi ya di 27.99 dan mengharapkan bisa profit ya. Dan ini kalau kita jumlahin average-nya itu kan hanya di 27.95, 94 gitu atau 93, saya sudah bisa make money ya. Tapi rupanya kan tidak. Dan ini kemudian saya mencoba lagi pada pukul 19.50, saya melakukan aksi lagi untuk selling di 2809. Tapi nyatanya pun nggak mau berbalik, malah slotnya saya menambahkan menjadi 0,2 ya. Saya mengharapkan akan adanya profit taking ya, tapi pun tidak ada juga, signal juga tidak ada. Jadi ini derivatif ini sangat berbahaya kalau memang tidak didampingin ya, ataupun masih awam dengan perdagangan ini ya. Dan ini saya mencoba lagi keempat kalinya, mungkin ini acaranya nekat ya, dimana saya melakukan short lagi di 2825 ya, itu pada pukul 21.53 ya. Itu masih ini terjebak di sana di area di 2820 sampai dengan 2830 itu. Bagaimana cara menetralisirkan ini punya pekerjaan ini? Dan saya sudah salah 4 kali ya. Sudah salah 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali mistake, kesalahan. Bagaimana kita akan mereply ya, itu apa ya, bagaimana kita mau ininya. Dan ini kebetulan ini ada sebuah berita yang saya pikir bagus sekali untuk saya reply ya. Jadi Amerika menunda ya tarif itu yang akan dibebankan kepada Meksiko karena ada perjanjian deal yang bagus ya di perbatasan area dengan Presiden Amerika ya, dengan otoritas setempat ya, maksud saya. Itu bisa dibaca pelan-pelan ya. Dan itu ada beberapa warga Kanada yang mau berekreasi ke Amerika juga membatalkan perjalanan mereka ya. Dan ini bisa dilihat itu pukul 11.30 malam ya. Itu beritanya itu muncul, dan emas pada saat itu terjun bebas ke bawah ya, ke area di 2814 ya. Saya rasa posisi ini sangat menguntungkan untuk saya. Dan ini posisi pagi, saya langsung mengambil aksi. Saya selesaikan dulu 3 transaksi saya. Ya, bisa dilihat pertamanya adalah profit di 291, lalu yang kedua rugi 90, yang ketiga rugi 151. Saya coba menenangkan diri dan saya nggak mau spekulasi terlalu banyak karena ini sudah 4 baris ya, atau 4 kali transaksi. Nah, ini sekarang sisa 1 di 2787 ya. Itu masih ada kerugian di 264.
Lalu saya ini ada muncul sebuah artikel di mana itu harga emas ya sebagai magnet ya. Jadi para bank terutama di Asia fokus kepada emas ini. Ya, bisa dilihat ini artikelnya. Ini yang terbaru dan muncul pada pukul 4.42 dini hari tadi. Dan ini adalah dia punya isi beritanya yang selengkapnya. Dan bisa dibaca pelan-pelan ya. Nah, ini penting sekali ya menurut saya ya. Dan ini di alinea ini gold price skyrocketing. Itu kata rocketing yang akan saya bahas nanti ya. Itu jelas sekali dia punya beritanya, dan sebentar setelah ini diputar saya akan mengulasnya itu kenapa dan bagaimana. Itu saya rasa jelas sekali dia punya beritanya, dan kita hanya mencocokkan waktu aja, timingnya untuk entry ya, untuk masuk punya posisi yang baru. Dan perlu diketahui bahwa tadi saya masih ada sisa satu di 2787 ya. Saya ada posisi sell. Begitu itu saya langsung berbalik arah. Jadi posisi saya sekarang beli, jadi bukannya menjual. Di mana saya ada beli di 2813 ya. Yang tadi ada kerugian di 262. Oke. Dan ini yang tadi yang saya mau bahas ini masalah ini katanya skyrocketing ini. Skyrocketing ini itu secara umum dan sepengalaman saya itu kalau ada muncul namanya skyrocketing itu dari 10 kali muncul itu 9 kali itu bagus ya, dan dia punya catnya akan berbentuk seperti satu tiang lurus ke atas. Sedangkan kemarin telah kita ketahui hanya ada di 2830, lalu sekarang ada di 2825 dia punya high. Jadi belum. Jadi harusnya satu tiang di atas. Jadi bukannya berbentuk seperti ini. Harusnya satu. Jadi kalau ada berita ini biasanya ini besar sekali ya. Itu biasa sekitaran 1%, antara 0,5 sampai dengan 1% itu. Perbedaan dari kemarin ke hari ini dia punya chartnya. Dan ini sekarang posisi saya yang terakhir ya, pukul 9.23 saya ada aksi beli lagi. Jadi totalnya ada 2 kali ya, 2 kali. Dan ini bisa dilihat waktu saya beli ada di sini, dia naik. Saya tidak melakukan aksi untuk profit taking, malahan saya beli lagi di sini. Dengan harapannya seperti tadi, flagnya itu. Dan kemudian ini adalah signal yang kemarin ya, di mana pada pukul 17:27 dan 14:56, dan saya sudah upload itu di video kemarin. Itu signalnya mengarahkan turun, dan naiknya itu pada pukul 19.29 itu mengarahkan naik ya. Itu naik terus sampai signal terbaru ya, yaitu tepatnya pukul 13.01. Dan coba kita buka 13.01 seperti apa dia punya
rincian angka-angkanya. Ini adalah rincian angka-angkanya, di mana diperkirakan high-nya di resistennya di 2831, 2845, dan 2860. Sedangkan untuk supportnya ada di 2802, 2790, 2771, di mana posisi orang lebih suka buying 65% dan sellingnya 35%. Jadi pada indikasinya mengarahkan naik semua. Dan ini yang terakhir, ini adalah data yang akan atau berita yang akan dikeluarkan nanti malam, yaitu satu factory order. Saya rasa kurang begitu greget ya. Yang lebih greget ini jobs opening, dan ini hampir setiap bulan saya bahas. Dan ini apa pengertiannya itu adalah suatu metrik ya, yang mengukur jumlah pekerjaan yang masih terbuka dan belum terisi dalam suatu periode tertentu di Amerika Serikat. Jadi data ini mencakup informasi tentang jumlah lowongan pekerjaan, tingkat perekrutan, dan tingkat perputaran tenaga kerja. Saya rasa itu yang lebih penting. Dan kita bisa lihat harga emas sebelah kiri itu sedang mencari area bawah new low ya. Dan sekarang kita bisa lihat sekarang ada di low-nya ada di 2807.4, dan sudah pasti saya punya pasti minus ya. Dan bagaimana dengan estimasi perkiraan saya, dan saya akan lihat ini ya, ini mungkin akan tinggi sekali ya. Di sini saya akan mematok akan mencoba di area di sini, sedangkan untuk di bawahnya ya oke. Dan bisa kita foto ya akan lebih jelas ya. Oke. Dan coba kita buka ya. Dan ini sekarang saya melihat ya, kalau untuk high-nya, untuk range yang besar itu di kisaran di 2850 sampai dengan 58 ya. Sedangkan untuk range yang besar di bawah ya ada di 2793 sampai dengan 2798. Itu yang range yang besar, dan saya rasa agak sulit ya. Tapi mau tidak mau kita sebagai trader harus memperhitungkannya itu bagaimana. Dan ini untuk perkiraan secara normatif ya, normal. Saya mematok harga ya, itu untuk high-nya di kisaran di 2848 sampai dengan 2853. Sedangkan untuk di bagian bawahnya ya, saya mematok di 28 di 03 sampai dengan 2798 ya. Jadi itulah pandangan saya untuk acara trading hari ini ya. Jadi bagaimana dengan pandangan Anda para traders? Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar.
Semoga artikel-artikel tadi ada manfaatnya bagi kalangan para traders emas ataupun gold. Sekian dahulu, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas maupun purchasing Anda sekalian. Dan kita akan hadir pada esok hari, ya, pada jam yang sama, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025. Sekian, terima kasih. Sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali para traders.